sayur sawi dengan protein gitu. Ya guys, ini bahan-bahannya adalah sawi hijau. Tadi saya beli sekitar 3.000 ya guys. Ini udah dibuang ujungnya yang kotor dan sudah dicuci. Kemudian saya ada juga wortel yang sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih. Tadi ini saya beli 3.000 juga guys. Jadi per satu wortelnya itu 1.000 di warung gitu guys. Dan terus saya menggunakan proteinnya, ada bakso sapi, bakso pentol ya guys, yang satu bungkusnya itu Rp7.000, isinya 10 butir. Lalu saya ada mau pakai telur rebus juga guys, ini biar ada proteinnya sayur kita. Telurnya tadi saya beli seperempat, di sini 7.500 ya guys. Harga-harga bulan Januari ini naik semua guys gitu. Tapi yang penting masih bersyukur alhamdulillah aja, karena kita masih bisa gitu dan masih ada barang-barangnya. Dan juga saya bumbunya ini saya pakai cabai, bawang merah, bawang putih dan tomat, lalu diulek ya guys, diulek kasar gitu guys. Terus ada juga minyak goreng sedikit secukupnya untuk menumis, dan air kita pakai 1,5 liter atau 1 liter gitu ya guys. Angin guys, jadi pintunya ditutup dulu. Ini bumbu yang udah kita halusin tadi, kita tumis ya guys. Nanti setelah bumbunya beraroma harum, baru kita masukin airnya. Setelah airnya mendidih, nanti baru kita bisa masukin wortelnya dan bakso, telur dan sawi belakangan aja, karena sawi cepat lunak dan telurnya pun sudah matang.
Dulu waktu saya punya channel yang pernah udah monet, tapi karena nggak ada muka saya dibilang re-upload, ya ampun. Terus karena saya belum paham, pemula waktu tahun kemarin saya hapus. Udah 4.000 jam tayang, yang nonton juga udah banyak, itu saya hapus. Terus jadinya turun jadi 1.500, jadi mesti ngulang lagi. Terus entah kenapa iklannya juga hilang di channel saya yang jadi ya udahlah, channelnya tetap berjalan, cuman saya bikin channel baru ini. Jadi tipsnya untuk pemula harus ada wajah kita, gitu. Bikin videonya video kita, jadi cari amannya saja. Nanti juga seiring berjalan waktu, kita udah punya modal, kita bisa beli alat-alat per-YouTubean yang keren, yang canggih, bisa bagus videonya. Sekarang modal semangat dan modal peralatan seadanya, menggapai cita-cita untuk masa depan yang lebih cerah. Betul nggak guys? Tulis komen di kolom komentar ya guys. Ya gitu. Santai tapi pasti tujuannya gitu guys. Mudah-mudahan tahun ini bisa monet ya guys. Gitu guys tips dari saya. Terus satu lagi guys, fokus, harus fokus. Tidak boleh tergoda kalau ada iklan-iklan, beli jasa jam tayang, beli jasa subscribe. Jangan guys, sayang-sayang. Percuma, saya udah pernah itu. Jangan ya. Mending yang alami aja, kita bisa taruh di media sosial kita gitu guys. Jadinya insya Allah gimana cara kemasnya kita biar menarik yang nonton gitu. Jadi mudah-mudahan kedepanin ya, karena udah belajar 1 tahun tapi caranya udah tahu kayak gitu caranya guys. Fokus, jangan beli yang tayang, jangan beli subscribe. ketahuan Mbah Google apa Mbah YouTube ya, dia tuh pinter, alatnya canggih. Saya udah ngalamin, jadi sekarang saya berbagi cerita di sini seperti itu ya guys. Bermasak kita cerita. Oke, lanjut, kita mau masak. Ini saya lagi siap-siapin dulu gitu.
Baca nggak guys, ini 10 isinya guys. Ada lagi yang gede, kalau dulu berapa itu yang gede, 18.000, isinya 20. Bakso urat enak yang merek Kebon Jeruk itu. Tadi lagi habis, jadinya yang ada aja, ini tinggal satu, dibuang plastik. Taruh di mangkok biar kelihatan. Ya, soalnya ini tempatnya gede, baksonya cuma segini, jadi lebih bagus. Ini udah saya iris-iris kayak gini nih. Satu bakso saya iris 3, jadi kelihatan banyak. Nanti pakai telur juga, telurnya lagi saya rebus. Terus bumbunya, ini kan saya mau sayur bening, tapi saya mau pedas, jadi bumbunya ini nanti mau diiris aja. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, sama tomat, cabai rawit. Terus biasa ada penyedap, mau pakai merek apa aja boleh ya guys, saya nggak promosi, nggak endorse. Terus garam biasa. Terus pakai gula, kalau yang suka pakai aja setengah sendok. Kalau sendok kecil ya 1, kalau sendok gede, sendok makan itu setengah sendok gitu. Terus minyak goreng secukupnya, buat numis segitu deh kira-kira. Terus airnya seliter. Kalau sebelum dididihin tambahin, jadi tambahin segelas gede, jadi kemungkinan airnya itu kita pakai 1,5 liter. Nanti dia menyusut jadi 1 liter, karena kuahnya itu yang nanti lebih sering dimakan gitu ya. Mudah-mudahan ini wortelnya, ada wortelnya, anak-anak suka. Saya mau lihat telur saya dulu udah matang apa belum. Ini telurnya guys. Saya bingung itu saya mau pedesin apa enggak ya. Kalau nggak dipedesin nggak enak. Ya udahlah, nanti anak saya kasih sayur lain aja yang nggak pedes. Terus ini telurnya kita, aduh panas guys, kita kupas ya. Kita kupas. Bismillah. Pakai dulu, dimanfaat.
Saya ngambil tisu dulu deh, ini anu banget. Kecil. Tisunya guys. Lebih aman. Tadi itu pakai plastik licin. Ini kalau buka telur kayak gini, saya sambil duduk ya guys. Kalau buka telur kayak gini enak, cuman tangannya doang panas. Dia mudah gitu, jadi ngeluarin ininya. Kadang kalau udah dingin itu kan lengket. Nah kayak gini kan cepet sebenarnya, tuh cakep, gampang. Cuman kalau apa-apa itu emang ngerjainnya mesti sabar. Maunya sih video saya durasinya panjang, jadi biar tahu gitu tutorial masak yang jujur. Ya beginilah sebenarnya. Durasinya jadi panjang, kadang yang nonton juga ya namanya orang kadang maunya yang satu dilihat cepet mudah, yang cepet diikutin, dibikin, kita bikin durasi pendek biar yang nonton gak bosen, seperti itu guys. Namun saya lebih suka seperti ini. Kadang saya bikin durasi pendek juga sih, tergantung ininya ya guys, suasana hatinya. Itu tergantung dari orang gimana mau. Pengen sambil cerita sebenarnya. Dulu waktu saya punya channel yang pernah udah monet, tapi karena nggak ada muka saya dibilang re-upload, ya ampun. Terus karena saya belum paham, pemula waktu tahun kemarin saya hapus. Udah 4.000 jam tayang, yang nonton juga udah banyak, itu saya hapus. Terus jadinya turun jadi 1.500, jadi mesti ngulang lagi. Terus entah kenapa iklannya juga hilang di channel saya yang jadi ya udahlah, channelnya tetap berjalan, cuman saya bikin channel baru ini. Jadi tipsnya untuk pemula harus ada wajah kita gitu. Bikin videonya video kita, jadi cari amannya saja. Nanti juga seiring berjalan waktu, kita udah punya modal, kita bisa beli alat-alat per YouTuber yang keren, yang canggih, bisa bagus videonya. Sekarang modal semangat dan modal peralatan seadanya, menggapai cita-cita untuk masa depan yang lebih cerah. Betul nggak guys? Tulis komen di kolom komentar ya guys. Ya gitu. Santai tapi pasti tujuannya gitu guys. Mudah-mudahan tahun ini bisa
monet ya guys. Gitu guys tips dari saya. Terus satu lagi guys, fokus, harus fokus. Tidak boleh tergoda kalau ada iklan-iklan, beli jasa jam tayang, beli jasa subscribe. Jangan guys, sayang-sayang. Percuma, saya udah pernah itu. Jangan ya, mending yang alami aja. Kita bisa taruh di media sosial kita, gitu guys. Jadinya insya Allah gimana cara kemasnya kita biar menarik yang nonton gitu. Jadi apa namanya, mudah-mudahan kedepanin ya, karena udah belajar 1 tahun tapi caranya udah tahu kayak gitu caranya guys. Fokus, jangan beli yang kaya, jangan beli subscribe. Ketahuan Mbah Google apa Mbah YouTube ya, dia tuh pinter, alatnya canggih. Saya udah ngalamin, jadi sekarang saya berbagi cerita di sini seperti itu ya guys. Masak kita cerita. Oke, lanjut, kita mau masak. Ini saya lagi siap-siapin dulu gitu. Ini sampahnya singkirin dulu. Nih guys, saya nyiapin batu ulekan. Udah lama saya nggak ngulek-ngulek. Saya siapin batu ulekannya. Jadi gitu guys. Ini bawang merahnya belum ada. Mana bawang merah? Usia boleh tua guys, tapi hidup harus semangat, yang positif. Saya udah tua guys, makanya saya nge-YouTube kan santai seperti ini.
belajar juga dari nol gitu. Berharap ketika saya tambah tua lagi, saya lansia, saya punya penghasilan. Udah enak kalau punya penghasilan kan guys, gitu. Trik-triknya dipelajarin lagi. Kalau jatuh, kehilangan subscribe, jangan ngedon, bangkit lagi, semangat. Bikin videonya juga mesti semangat. Yang bagus kan bikin video setiap hari gitu ya. Cuman kadang-kadang saya namanya ibu-ibu punya anak kecil, sibuk ngurusin anak sekolah, kegiatannya di sekolah kan padat, pergi dianterin, pulang dijemput gitu. Jadi full anak saya kalau siang itu dari mulain pagi ya guys, itu sampai sore ngurusin anak. Kalau anak lagi sekolah, saya buat video gitu, nyempetin waktunya. Makanya juga saya belum bisa setiap hari bikin videonya. Yang bagus kan bikin video setiap hari, tapi saya usahain jangan terlalu lama waktunya untuk membuat video gitu. Harus update terus tiap waktu gitu, jadi kita walaupun sibuk harus tetap fokus melihat, oh ya nih aku belum bikin video baru gitu. Jangan sampai lewat 1 bulan bikin video baru bikin video lagi, itu kurang bagus yang kayak gitu guys. Untuk pemula ya guys, ini tips. Nah ini udah nih, saya udah lama ini nggak ngulek-ngulek, biasanya pakai blender terus karena tenaganya sudah berkurang. Nggak disangka umur 50 tahun tenaganya sudah berkurang guys. Ini saya mau bikin video durasi panjang juga sih, sambil cerita aja ya. Ya, cabenya kita potek-potek. Bahasa Indonesianya apa guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Saya orang Jakarta tapi kurang bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saya bicaranya pakai bahasa kampung. Saya pengen ini guys, nyayur ini pedes gitu biar segar. Soalnya kalau musim hujan kayak gini kan, kalau makannya adem-adem gitu nggak enak, nggak segar. Kalau pedes kan enak. Ini kita kasih garam segini dulu ya guys, nanti kalau kurang rasanya ditambah lagi. Tapi kalau airnya sedikit, hati-hati kasih garamnya, soalnya asin nggak enak ntar jadi. Ini yang kita mau tuju, ini kuahnya biar enak segar, apalagi ada isinya sayuran yang mengandung serat dan telur yang banyak proteinnya. Telur ini murah guys, termasuk murah gitu, terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Bagus proteinnya telur nih. Kalau pagi-pagi itu ada orang sarapan makan telur rebus aja gitu, kan telur rebus doang. Itu bisa sampai siang kenyangnya, 3 sekali makan. Sama dia minumnya air putih hangat ditambah pisang 1, jadi dia nggak makan gula kayak gitu. Kalau anak saya kasih telur 2 guys kalau buat sarapan pagi, telur rebus.
Nah, ini sekarang bawang putihnya masuk ya guys. Nih. Twing, twing, twing. Ntar bawang merahnya minta panas. Mental. Wah, bergetar mejanya guys. Ya, maklum deh. Mejanya dari ini dari mejanya meja ala kadarnya ini bikin. Waktu itu cerita lagi ya guys. Ada daun pintu nggak kepake, pintu kamar dibongkar. Saya nggak bikin kamar karena sempit gitu kelihatannya. Jadi daripada nggak kepake dan nggak juga punya meja mau arisan, ya udah bawa aja ke tukang las, minta bikinin kakinya, dipermak deh, jadi deh meja. Gitu guys. Tapi lumayan ini gini-gini udah lama, udah 9 tahun. Tadinya sih bilangnya sementara, tapi karena masih bagus ya, 9 tahun ternyata ini meja umurnya. Selalu memakai perabotan seadanya. Ini bawangnya saya iris ya guys, bawang merahnya, biar gampang leknya, ngerusnya. Kalau kata orang sini ngerusnya. Ini udah kita iris, nanti kita ulek. Dan juga membuat video itu adalah suatu hobi. Jadi ketika gagal maning subscriber turun melulu ya, jam tayang turun mulu ya, kadang-kadang kan begitu ya, kita nggak tahu salah kita di mana ya kan, karena kita pemula jadi kita nggak tahu, apalagi saya ibu-ibu tua kayak gini. Ya udah bikin video aja, jadiin hobi, kali aja nanti ya kalau saya udah nggak ada, anak saya mau masak pengen resep mamahnya kan ada, sambil berbagi juga sama temen-temen di seluruh Indonesia, kalau perlu di seluruh dunia, mau masakan kampung, masakan Betawi ala saya gitu, masak dan makan channelku ya kayak gini. Ini emang kelihatan sederhana banget, tapi enak rasanya. Cobain deh resep-resep saya tuh semuanya. Udah jadi legenda. Karena resep-resep itu dari orang tua guys. Ada yang dari ibu saya, ada yang dari mertua saya gitu. Jadi saya masak setiap hari. Menunya tuh sebenarnya banyak, belum lagi saya buat guys. Rencananya nanti saya mau buat itu guys. Saya kurang suka terasi guys. Sebenarnya ini kalau pakai terasi enak. Jadi ya udah gini aja dah. Nanti kita tumis. Karena kita menyayur bening, nggak pakai santan ya guys, nggak pakai kemiri. Jadi kalau pakai kemiri itu kan jadi kental, jadi apa ya namanya, jadi nggak bening gitu guys, jadi kental gitu, jadi enak. Kalau kemiri biasanya temennya santan. Kalau bening itu jarang pakai kemiri. Kalau orang Jakarta cuman buat masak-masak yang santan atau bumbu pepes baru pakai kemiri.
keenakan saya ngulek guys. Tadinya saya mau ulek kasar-kasar aja, guys, segini dah. Tekstur kasarnya masih ada. Kalau di blender itu kan halus banget ya. Tinggal ditumis sudah nih. Udah cakep segini. Nih. Sasa. Nih, Royco penyedap. Terserah aja mau pakai yang mana. Yang ada aja, nggak endorse ya guys. Nggak promosi, yang ada aja. Syukur-syukur dapat endorse. Ayo dong endorse saya. Saya mau cari sendok. Nah, ini kita taruh di piring kecil. Karena kalau digotong sama batu-batunya berat. Kalau zaman dulu saya masak, saya gotong pakai batu-batunya. Kalau zaman sekarang, pindahin aja ke piring. Bumbu halusnya kayak gini, kelihatan nggak guys? Ya nanti saya rekam ya kalau udah itu. Buat di awal, ini kan buat di akhir. Takutnya nanti yang nonton bete gitu. Jadi nanti kita edit-edit gitu. Tapi yang ini tetap sih di saya tayangin juga gitu. Biar dapat durasi panjang. Begitu guys. Ini tips dari saya ya guys, pemula. Tips dari emak-emak yang sama sekali pengetahuannya dimulai dari nol. Tapi karena saya mau belajar ya alhamdulillah, senang-senang aja sih. Gitu. Nah ini kita singkirin dulu ya. Berat. Ini sisa satu, taruh dulu dah buat besok. Oke, ini kita siapin, deketin ke kompor, nanti kita bikin dari sana. Oke.
Angin guys, jadi pintunya ditutup dulu. Ini bumbu yang udah kita halusin tadi, kita tumis ya guys. Nanti setelah bumbunya beraroma harum, baru kita masukin airnya. Setelah airnya mendidih, nanti baru kita bisa masukin wortelnya dan bakso, telur dan sawi belakangan aja, karena sawi cepat lunak dan telurnya pun sudah matang.